Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yesus Roti dari Bapa yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 6 ayat 32. Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku memberikan kamu roti yang benar dari surga." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita telah mendengar dan mengetahui bahwa Tuhan Yesus menggandakan roti dan memberi makan ribuan orang yang kelaparan. Mereka itu makan sampai kenyang, bahkan sisanya banyak sekali. Mereka sangat menikmati kejadian itu. Apa yang mereka alami ini juga dialami oleh nenek moyang mereka yang makan mana roti dari surga pada waktu Musa memimpin mereka melewati padang gurun. Tetapi mereka itu mati seperti orang kebanyakan. Namun Yesus mau mengatakan yang memberi roti dari surga itu adalah Bapaknya. Roti yang diberikan oleh Bapaknya bukan lagi mana yang membuat orang tetap bisa mati, melainkan roti dari surga itu adalah Dia sendiri. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Inilah pernyataan iman umat perdana yang diungkapkan di sini. Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Sebab Tuhan Yesus telah menyatakan dirinya sebagai roti dari surga itu. Katanya, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Saudara-saudari terkasih, perikop hari ini adalah bentuk pengajaran iman gereja perdana tentang roti Ekaristi, yaitu ketika para murid Yesus dan Bunda Maria serta mereka yang percaya pada Yesus yang bangkit berkumpul dan memecah-mecahkan roti untuk dibagikan di antara mereka. Itulah pengalaman iman gereja perdana di Yerusalem. Pengalaman iman inilah yang diwariskan oleh gereja para rasul dalam tradisi gereja dan sampai kepada kita sampai hari ini. Gereja Katolik merayakan Ekaristi setiap hari sepanjang minggu, sepanjang bulan, dan sepanjang tahun. Oleh sakramen Ekaristi, gereja menyediakan roti hidup sebagai santapan rohani harian bagi seluruh orang-orang yang percaya. Namun, harus diakui, tidak semua orang bisa mengalami atau tertarik mengalami jamuan harian ini karena berbagai kesibukan mereka. Setidak-tidaknya gereja sudah mengingatkan agar umat Allah merayakan hari Minggu sebagai hari Tuhan, serta mereka merayakan Ekaristi serta menyambut tubuh Tuhan sekali dalam seminggu, sekurang-kurangnya. Perintahnya adalah kuduskanlah hari Tuhan. Saudara-saudari terkasih, marilah pada hari ini kita sejenak hening dan menyimak kembali sabda Tuhan Yesus ini. "Akulah roti hidup.
Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tuhan Yesus mengundang kita untuk datang kepadanya dengan jaminan bahwa kita tidak akan lapar lagi. Pertanyaannya adalah, apakah aku mau datang kepadanya? Pertanyaan selanjutnya, apakah aku juga mau mengalami sukacita tidak akan lapar lagi? Lagi Tuhan Yesus meminta kita untuk percaya kepadanya, supaya kita tidak haus lagi. Makan dan minum adalah kebutuhan dasar manusia. Kita memerlukannya. Tetapi apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus bukan sekedar makan dan minum secara jasmani, melainkan Ia menyediakan santapan rohani, yaitu tubuh dan darahnya sendiri yang dipersembahkan kepada Bapaknya dalam perayaan Ekaristi, dalam kehadirannya melalui imam yang merayakan Ekaristi Kudus. Kesadaran inilah yang harus kita bangun, supaya kalau kita hadir untuk merayakan perayaan Ekaristi, bukan sekedar melaksanakan kewajiban semata, melainkan karena rindu untuk dikenyangkan oleh sabda dan tubuh Tuhan sendiri. Datang dan hadir dalam perayaan Ekaristi menjadi habitus kebutuhan akan Allah yang adalah sumber kehidupan kita. Iman yang dimiliki umat perdana ini. Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Harus menjadi ungkapan iman kita juga setiap kali kita merayakan Ekaristi Kudus. Saudara-saudari terkasih, kalau toh kita tidak bisa merayakan Ekaristi Kudus setiap hari, setidaknya kita usahakan untuk merayakannya seminggu sekali pada hari Minggu. Kemajuan zaman terkadang bisa menggeser dan membatalkan keinginan kita untuk meluangkan waktu untuk merayakan perayaan Ekaristi pada hari Minggu. Contoh, kita memilih ikut rame-rame bertamasya atau piknik dengan teman-teman se-RT atau RW dan tidak merayakan perayaan Ekaristi. Apalagi kalau ada cuti bersama 4 hari atau 5 hari dan di antaranya ada hari Minggu. Ini menjadi kesempatan untuk liburan keluarga ke daerah wisata atau destinasi favorit lainnya. Biasanya kita melihat di TV ada kemacetan di mana-mana. Apakah ini tidak boleh? Saya tidak mau menjawabnya. Hal yang bisa kukatakan adalah usahakanlah dalam masa bahagia liburan panjang itu, dimanapun kita berada, kita menjadwalkan atau mengagendakan juga untuk mampir ke rumah Tuhan dan ambil bagian merayakan Ekaristi di tempat atau destinasi tujuan liburan kita. Masuk akal kan usulan ini? Harus ada kerinduan dalam setiap pribadi Kristen untuk datang kepada Tuhan pada hari Minggu agar dikenyangkan oleh tubuh Tuhan sendiri yang menjanjikan hidup abadi. Tuhan memberkati. Apakah aku memiliki kerinduan untuk datang merayakan Ekaristi pada hari Tuhan? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, semoga kami rindu untuk menyambut tubuh dan darah Yesus setiap hari Minggu,
supaya kami tidak lapar lagi dan tidak haus lagi. Bantulah kami untuk memupuk kerinduan akan hidup abadi yang dijanjikan Kristus, Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.